Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, masih di bab 3 perilaku jujur dan adil. Membiasakan berperilaku jujur dan adil. Ibu ingin menjelaskan tentang kenapa kita harus jujur dan adil. Berdasarkan peta konsep yang telah ibu minta untuk kalian buat, ada beberapa yang harus kita pelajari di bab ini, yaitu pengertian jujur, pengertian adil, kemudian klasifikasi jujur, klasifikasi adil, hikmah berperilaku jujur, hikmah berperilaku adil, kemudian implementasi hidup berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, lihat di perilaku jujur dan adil, kalian lihat ada gambar kejujuran seorang siswa dapat diimplementasikan di sekolah dengan tidak menyontek ketika ujian. Ya, salah satu indikator termudah untuk kita bisa menilai anak-anak ini jujur atau tidak, kalian jujur atau tidak, adalah ketika kalian berada di kelas, ketika sedang mengerjakan soal, termasuk ketika menemukan barang-barang, apakah kalian jujur menyampaikan barang temuan itu atau seperti apa. Nah, sebenarnya apa sih jujur itu? Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Banyak masalah yang ada di muka bumi ini, terutama karena ketidakjujuran. Koruptor karena tidak jujur mengelola keuangan, dan berbagai masalah lainnya. Kemudian sementara kita dalam Al-Quran surah Al-Ahzab telah disampaikan bahwa Allah memerintahkan hambanya agar senantiasa berkata dan bersikap jujur kapan saja dan di mana saja. Itu ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Nah, anak-anakku, lanjut di klasifikasi kejujuran. Klasifikasi jujur. Pertama, jujur dalam perkataan. Jadi ketika kita diminta untuk kesaksian, diminta untuk menyampaikan sesuatu, kita harus menyampaikan dengan jujur. Sikap jujur dalam perkataan itu adalah sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi atau tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Jadi misalkan kita dititipi pesan, kita menyampaikannya dengan jujur. Kita tidak boleh memanipulasinya sehingga terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya melapor ke orang tuanya, "Ma, ini aku dipukul ini," melebih-lebihkan. Atau misalnya, "Ma, saya di ini guru saya," ataupun sebaliknya. Misalnya ke gurunya enggak jujur, "Memang Mas, Bu, saya enggak dikasih uang sama Bu guru orang tua saya sehingga saya enggak bisa beli buku," misalnya, ketika tidak bisa, padahal uangnya dialihkan ke tempat lain. Itu salah satu bentuk ketidakjujuran. Makanya kita harus jujur, apapun resikonya kita harus menanggung. Misalnya kita sudah berbuat kesalahan, ketika kita ditanya oleh guru, oleh orang tua, kita harus berkata, mengakui kesalahan itu ketika kita ditanya, karena itu adalah resiko dari perbuatan kita. Kita harus menanggung resiko dari setiap apa yang kita lakukan. Itu adalah itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Jangan hanya mau berbuat tapi tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, sehingga melakukan kebohongan atau tidak jujuran. Kemudian klasifikasi jujur yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Jadi ketika kita mengatakan dalam bersikap pun kita harus jujur, berkata-kata berbuat kita harus jujur dalam perbuatan kita.
Kemudian hikmah berperilaku jujur. Apa hikmahnya? Apa hikmah yang kita ambil dari berperilaku jujur ini? Hikmah yang pertama adalah bernilai ibadah. Kemudian yang kedua mendatangkan pahala. Yang ketiga memberikan ketenangan kepada batin. Jadi orang yang jujur itu apapun masalah kita, apapun sesuatu yang kita hadapi, ketika kita sudah menyampaikannya dengan jujur, maka rasanya akan plong. Sebaliknya ketika kita terus berbohong, maka akan ada kebohongan-kebohongan selanjutnya. Misalnya ketika ditanya ada PR enggak? Ada, sudah. Ternyata karena itu adalah sebuah kebohongan, dia tidak mengatakan dengan jujur bahwa saya belum, akhirnya dia harus membuat kebohongan selanjutnya. Berapa nilaimu? 100. Ternyata tidak 100 karena dia sudah bohong dari awalnya. Itu adalah kebohongan satu kali akan melahirkan kebohongan selanjutnya. Yang keempat, mendapat kepercayaan besar. Yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi. Jadi karena kita orangnya jujur, sehingga kita akan merasa berani mengatakan apapun karena kita tidak pernah berbohong. Yang kelima, mendapat kepercayaan besar. Jadi orang-orang memberikan kita pekerjaan yang bagus karena menganggap kita orang terpercaya, kita orang jujur, sehingga orang tidak segan memberikan amanah kepada kita. Yang selanjutnya, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Jadi kita menjadi orang yang memperjuangkan kebaikan secara tidak langsung, sehingga ketika kita menerapkan sikap jujur, kemudian memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Jika jujur ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, maka negara akan aman, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah terbesar kita hari ini di negara kita itu karena ketidakjujuran orang-orang yang memegang amanah dalam jabatannya. Kemudian implementasi perilaku jujur. Di mana jujur itu diimplementasikan? Ada 3. Di sekolah, dengan tidak menyontek, menyetor uang SPP dengan benar, membayar uang buku, tidak menyalahgunakan amanah orang tua ke guru. Yang selanjutnya ketika di rumah, berperilaku jujur ketika di rumah, yaitu ketika misalnya izin keluar dari rumah. Bu, aku izin ya mau main. Ya jangan jauh-jauh mainnya. Ternyata mainnya sampai di Bontang, bawa motor misalnya. Nah, itu adalah salah satu ketidakjujuran. Kemudian menepati janji ketika berjanji dengan orang tua. Misalnya sama orang tua berjanji, kerjakan PR-nya ya mak, nanti jam 9. Ternyata begitu jam 9 tidak dikerjain. Itu namanya tidak jujur. Kemudian perilaku jujur di masyarakat. Perilaku jujur di masyarakat ya tidak membohongi warga bahwa ini itu, ya, tidak memberikan berita-berita hoax kepada warga sehingga membuat warga menjadi resah. Itu namanya kejujuran di masyarakat. Kemudian implementasi perilaku jujur selanjutnya adalah dalam diri kita sendiri. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri, terutama itu, karena bagaimanapun kita jujur ke orang-orang, kalau diri sendiri kita tidak jujur kepada diri kita sendiri, maka akibatnya tidak akan baik kepada diri kita sendiri juga. Kemudian perilaku adil. Selanjutnya Ibu jelaskan tentang perilaku adil. Apa sih itu adil? Apakah adil itu adalah sama rata? Bukan, tapi seimbang. Contoh adil itu misalnya ketika adik diberikan uang jajan 5.000 sementara kakak diberikan 10.000, itu namanya adil karena kebutuhan kakak dan kebutuhan adik itu berbeda. Jadi sama rata itu enggak harus adik yang SD 5.000, kakak yang SMA 5.000 juga, enggak. Kakak yang SMA kebutuhannya sudah lebih besar sehingga mungkin uang jajannya juga lebih besar. Kemudian adil dalam arti seimbang.
Adil dalam arti seimbang adalah memberikan hak sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Kita jangan menuntut hak lebih banyak sementara kewajiban kita tidak laksanakan. Misalnya kita menuntut nilai 100 dari guru. Kenapa nilaiku rendah semua, Bu? Padahal kewajiban kita mengerjakan tugas tidak kita laksanakan. Itu namanya tidak memahami konsep adil. Kemudian klasifikasi adil kepada Allah, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap orang lain, adil kepada makhluk hidup lainnya dan atau hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adil kepada Allah apa? Mengerjakan perintahnya. Adil terhadap diri sendiri apa? Memenuhi haknya. Misalnya mata kita itu haknya apa? Haknya yang melihat. Haknya juga adalah tidur. Kita jangan memaksanya terus untuk bekerja, main HP terus. Itu tidak adil terhadap matamu butuh waktu untuk istirahat, maka berikan haknya, yaitu tidur. Kemudian adil kepada orang lain, ya, terutama ketika kita jadi pemimpin, kita sudah bisa mengambil keputusan. Jangan semena-mena hanya karena tidak senang sama orang sehingga kita tidak memberikan haknya. Misalnya ketika kita jadi ketua kelas, karena kita tidak suka sama si fulan misalnya, sehingga kita melaporkannya yang sembarang, kita mengintimidasinya, tidak memperlakukannya sebagaimana warga kelas pada umumnya. Kemudian apa hikmah perilaku adil? Hikmah perilaku adil adalah menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Karena orang sudah karena masyarakat telah mengenal kita orangnya adil, sehingga mereka akan mempercayai kita. Kemudian menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Bayangkan jika seorang misalnya ketua RT tidak adil, dia membagi-bagikan bansos tidak sesuai dengan peruntukannya, membagikan bantuan-bantuan untuk orang tidak mampu tidak sesuai dengan peruntukannya, maka akan terjadi permasalahan di masyarakat. Tapi kalau misalnya ketua RT dalam hal ini kepemimpinan terendah di wilayah administrasi Indonesia kita itu sudah mulai tidak adil, hanya mengayomi keluarganya atau teman-teman terdekatnya maka ini adalah bibit-bibit keresahan. Tapi kalau ketua RT-nya baik, maka masyarakatnya juga akan baik. Kemudian mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Jadi Indonesia, masyarakat kita akan bersatu jika pemimpinnya berbuat adil kepada masyarakatnya. Kemudian implementasi perilaku adil dalam mendalami perselisihan, mendamaikan perselisihan. Misalnya dalam hal pengadilan, ketika hakim memutuskan yang seadil-adilnya, maka tidak akan ada pihak yang merasa kecewa. Kemudian adil dalam berkata benar sesuai dengan realita yang ada. Kemudian adil walaupun terhadap musuh. Jadi memberikan ruang berbicara kepada musuh atau lawan, mengakui kelebihan lawan. Jadi kita harus memberikan ruang yang sama meskipun kepada orang yang kita tidak sukai, karena itu dia punya hak untuk itu. Kemudian terbiasa berperilaku jujur dan adil sejak dini. Jadi sejak kalian usia seperti ini sudah harus memang ditanamkan kuat-kuat bagaimana berperilaku adil dan jujur. Kita harus membiasakan diri sejak dini berkata jujur. Berkata jujur merupakan kunci kehidupan dalam masyarakat. Berulang kali saya sampaikan bahwa apapun derajatmu, apapun tingginya gelarmu, pendidikanmu, pekerjaanmu, profesimu, apapun, kalau kamu tidak punya kejujuran, kamu tidak bisa berbuat jujur dalam kehidupanmu, maka tidak ada artinya semua itu. Karena kunci kehidupan kita adalah jujur. Kemudian selanjutnya kejujuran dan keadilan akan membuat seseorang dihormati. Sebaliknya kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, dihina, dan tidak dihormati oleh orang lain. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan Ibu. Ibu harap dari materi ini kalian bisa betul-betul menerapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, terutama ketika berperilaku kepada orang tua. Jujurlah. Memang kalau misalnya tidak mengerjakan PR, katakan dengan jujur supaya orang tua tidak merasa dibohongi. Karena kalau orang tua sudah merasa terus dibohongi oleh anaknya, maka
kadangkala orang tua merasa tidak enak dan fasilitas belajar biasanya akan dicabut. Tidak ada lagi, orang tua juga menjadi tidak semangat mencari nafkah untuk kita kalau anak-anaknya juga tidak selalu berkata jujur padanya. Anak-anakku, ibu harap materi ini bisa memperjelas tentang perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ibu minta maaf jika ada hal-hal yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.